Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Pera Firmansyah, Arif Hidayat, Kasrah Sahputrahia, Novitri Aulia Afan, dan Iis Al-Isra ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul implementasi metode Quality Function Deployment atau QFD untuk meningkatkan kualitas produk pada air kemasan. Air botol disebut juga air minum dalam kemasan adalah air minum yang dikemas dalam botol air plastik atau kaca. Proses produksi dalam air kemasan. Pada dasarnya, air minum dalam kemasan AMDK diproses melalui 3 tahap, yaitu penyaringan, desinfeksi, dan pengisian. Pengisian merupakan tahap akhir proses produksi di mana air dimasukkan melalui sebuah peralatan yang dapat melindungi air tersebut dari kontaminasi selama pengisian ke dalam kemasan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Kasrah. Baik, kami lanjutkan. Teknologi penyaringan. Teknologi yang dapat diaplikasikan untuk proses penyaringan air dalam kemasan itu antara lain: yang pertama, penyaringan media makro dan mikrofiltrasi. Yang kedua, membran ultrafiltrasi dengan pori 0,01 mikron. Yang ketiga, membran nanofiltrasi dengan pori 0,001 mikron. Yang keempat, membran reversi osmosis dengan pori 0,0001 mikron. Yang kelima, proses oksidasi dan sterilisasi dengan ozon, O3, dan ultraviolet. Yang keenam, proses alkali dengan pH basa 8+, secara hasil output untuk menjadikan air menjadi antioksidan. Yang ketujuh, penambahan bantuan mineral dengan bioenergi, formalin, magnetisasi, dan lain-lain. Selanjutnya, aplikasi teknologi pengisian, di mana ada beberapa tahap, yaitu adapun sistem pengisian pabrik terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sistem pengisian galon, yaitu 19 liter. Pengisian otomatis, manual, dan semi otomatis. Nah, begitulah cara untuk pengisiannya yang galon 19 liter. Yang kedua, sistem pengisian botol. Yang pertama 330 ml, 600 ml, dan 1500 ml. Untuk pengisiannya secara otomatis, ada juga manual dan semi otomatis. Neck leher botol, long neck atau short neck. Dalam hal ini seperti penutup botolnya ditutup dengan pakai plastik sehingga aman. Selanjutnya, sistem otomatis hanya tersedia dengan sistem cuci, isi, dan cupping 8, 84, 12, 12, 5, 16, 16, 6. Yang terakhir itu sistem pengisian gelas 220 ml atau 240 ml, yang seperti sering kita minum itu kayak aqua gelas gitu. Nah, untuk sistem pengisiannya itu sistem full, istilahnya pengisiannya full, beda dengan botol-botol. Pengisian juga otomatis dengan kapasitas 4x1 line atau sekali pengisian langsung 4 gelas. 4x2 sekali pengisian langsung 8 gelas, dan 8x2 sekali pengisian langsung 16 gelas. Nah, untuk selanjutnya juga, untuk tadi kan udah tahu kita macam-macam bagaimana cara pengisian teknologi penyaringan. Nah, inilah produk-produk yang dalam air kemasan itu berbagai macam itu, ya, yang seperti ada Aqua, ada Fit, ada Amidis, ada Plus, ada Ades, Le Mineral, Cleo, Aristin 8+, dan Total 8+. Nah, ini adalah
berbagai merek-merek dalam aqua kemasan, di mana banyak persaingan-persaingan dengan berbagai merek sekarang. Nah, untuk selanjutnya kami berikan kepada Bang Pera untuk melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih Abang Kasrah. Selanjutnya kita masuki Quality Function Deployment atau QFD. QFD itu sendiri yang bisa disebut QFD adalah metode untuk mengembangkan kualitas desain yang bertujuan untuk memuaskan konsumen dan kemudian menerjemahkan permintaan konsumen menjadi target desain dan poin utama kualitas jaminan untuk digunakan di seluruh tahap produksi. Hal yang perlu diketahui suatu produk mulai diproduksi adalah apakah produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan. Hal ini merupakan alasan utama perlunya dilakukan riset untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan pentingnya berkomunikasi dengan pelanggan internal dan eksternal. Selanjutnya kita masuk fungsi KFD. Fungsi KFD antara lain yaitu 1. Meningkatkan keandalan produk, 2. Meningkatkan kualitas produk, yang ketiga meningkatkan kepuasan konsumen, yang keempat memperpendek time to market, yang kelima memproduksi biaya berperancangan, yang keenam meningkatkan komunikasi, yang ketujuh meningkatkan produktivitas, yang kedelapan meningkatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya kita masuk manfaat KFD. Untuk ini akan dilanjutkan oleh abang kami Arif. Persilahkan. Oke, baiklah, kita masuki manfaat QFD. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, orientasi kerjasama tim. Yang keempat, orientasi pada dokumentasi. Yang selanjutnya, hasil dan pembahasan. Penyebaran kuesioner pendahuluan ini menghasilkan sekelumpulan atribut yang menjadi dasar pertimbangan dalam memilih kualitas produk air minum kemasan. Oke, yang pertama atribut dan tingkat kepentingan. Desain kemasan 4,24, kejernihan air 4,92, rasa 4,28, kemudahan memperoleh produk 4,35, harga 4,72, ketahanan dan kekuatan kemasan atau wadah 4,40, dan yang terakhir ketahanan dan kekuatan air 4,46. Kemudian pengolahan data. Atribut tingkat kemasan. Oke, yang pertama itu desain kemasan. ISO 0,601, flow 0,475, idle 0,596. Tingkat kepentingannya ialah 0,557 dan tingkat harapannya 0,6627. Kemudian yang kedua itu kejernihan air. Kejernihan air ialah ISO-nya 0,694, flow-nya 0,507, idle 0,655, tingkat kepentingannya ialah 0,583 dan tingkat harapannya ialah 0,689. Oke, yang ketiga ini ialah dari rasa. ISO-nya ialah 0,242, flow-nya 0,480, idle-nya 0,224, sedangkan tingkat kepentingannya ialah 0,615 dan tingkat harapannya ialah 0,514. Kemudian kemudahan memperoleh produknya. Tingkat kepuasannya ISO 0,408, yang kemudian flow-nya itu ialah 0,379 dan idle-nya 0,364. Untuk tingkat kepentingannya ialah 0,421 dan tingkat harapannya 0,300. Yang kemudian kita masuki harga.
Untuk harga tingkat kepuasan yang pertama ISO. ISO-nya ialah 0,561. Flow-nya ialah 0,355. Idle-nya 0,323. Sedangkan tingkat kepentingannya ialah 0,371 dan tingkat harapan 0,322. Selanjutnya ketahanan dan kekuatan kemasan atau wadahnya. Yang tingkat kepuasannya yang pertama itu ialah ISO. ISO-nya 0,548, flow-nya 0,620, sedangkan idle-nya 0,581. Sedangkan tingkat kepentingannya ialah 0,644 dan tingkat harapannya ialah 0,549. Kemudian untuk selanjutnya ketahanan dan kekuatan air yang tingkat kepuasannya yang pertama ISO 0,435, flow-nya 0,479, idle-nya 0,517. Tingkat kepentingannya ialah 0,613 dan tingkat harapannya 0,514. Oke, kemudian itu adalah Chromebach Alpha yang ISO-nya ialah 0,711, flow-nya 0,626, idle-nya 0,671. Sedangkan tingkat kepentingannya ialah 0,727 dan tingkat harapannya ialah 0,732. Kemudian yang akan dilanjutkan oleh Aulia Afwan, kepadanya kami persilahkan. Matrik perencanaan 1. Importance to customer, tingkat kepentingan atribut Oke, kita mulai dari awal. Metrik perencanaan. Importance to customer atau tingkat kepentingan atribut. Perfect customer. Satisfaction atau tingkat kepuasan yang diterima pelanggan saat ini, dan expect satisfaction performance, tingkat kepuasan yang diharapkan oleh pelanggan saat ini. Oke, lanjut kedua. Competitive satisfaction performance, untuk melihat apakah produk dan analisa mempunyai daya saing yang tinggi atau tidak. Perlu penggalian informasi tandingan mengenai kepuasan produk pesaing. 3. Target value. Suatu nilai yang menunjukkan target yang harus dicapai terhadap tingkat kepuasan atribut. 4. Implementation. Rasio pengembangan merupakan nilai pembagian antara target pengembang dengan tingkat kepuasan saat ini. 5. Sales point. Sales perkiraan mengenai kemudahan untuk menjual produk atau nilai tambahan produk. 6. Raw weight. Pembobotan dan Norweg raw weight information. Terakhir yang hendak ditampilkan pada matriks perencanaan adalah nilai bobot untuk masing-masing atribut. 7. Substitute quality charge detective atau SQC. Respon teknis disebut sebagai spesifikasi teknis dalam HOG, digambarkan dalam bentuk pertanyaan Hobbes. Spesifikasi teknisi merupakan jawaban dari setiap pertanyaan atau what's atau atribut. 8. Relation apa? Relation matrix atau matriks hubungan. 9. Korelasi teknis. Pada tahapan ini hanya dibuat sejauh mana pengaruh antara satu respon teknis dengan respons teknik lainnya, tetapi tidak menunjukkan aliran proses pengerjaannya. 10. Matriks prioritas. Matriks ini ditentukan dengan menjumlahkan semua bobot hubungan masing-masing atribut dengan karakteristik teknis atau SQC. Kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan KIS.
Iya, iya. Kesimpulan 1, terdapat 10 atribut, yaitu Penampilan yang dianggap penting penting oleh konsumen yang dapat digunakan untuk mengukurkan kualitas produk air minuman kemasan. Atribut tersebut adalah desain kemasan, kejernihan air, rasa, kemudahan memperoleh produk, harga, ketahanan, dan kekuatan kemasan. Ketahanan, kekuatan air. 2. Kualitas produk air minum kemasan ISO rata-rata tingkat kepuasan pelanggan 4,462 saat sudah sangat memuaskan, sehingga sudah bisa bersaing dengan kedua pesaing, yaitu produk air minum Flow 4,428 dan Aido 4,408. 3. Periode upaya yang dilakukan perusahaan dalam upaya peningkatan kualitas produk air minum kemasan ISO berdasarkan House of Quality. Oke. Terima kasih. Nah, sampai segitu hasil presentasi kami terhadap implementasi air minum dalam kemasan dengan cara implementasi metode quality function deployment. Nah, untuk selanjutnya kami berharap dari kelompok-kelompok kami ini, kalau ada kritik ataupun saran dari kawan-kawan yang lain yang telah membaca ataupun menonton video ini, kami memberikan kesempatan untuk mengomentari di bawah video-videonya nanti. Nah, untuk selanjutnya kalau ada dari teman-teman yang ingin menanyakan tentang implementasi ini, kami persilakan. Baik, Bang Kasrah, sebelumnya saya terima kasih. Saya ingin bertanya ini tentang minuman produk kemasan ini ya. Ini apakah udah teruji sterilnya itu sampai ke tangan konsumen gitu? Ya, begitu aja. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bang Pera. Pertanyaan ini memang sangat penting, soalnya supaya bisa membuat kepercayaan terhadap pelanggan siapa yang ingin membelikan air minum dalam kemasan. Nah, secara detailnya sebenarnya prosesnya kan sudah betul-betul sudah detail, dimulai dari proses air kemasan, dari teknologi untuk penyaringan. Nah, untuk air minum ini prosesnya itu ada 3 tahap tadi, yaitu yang pertama itu penyaringan, desinfeksi, dan pengisian, di mana itu pengambilan dan penyimpanan air baku, sampai yang kedua itu penyaringan atau difilterisasi dan sterilisasi, yang artinya disaring semua supaya airnya betul-betul bersih. Habis itu selesai penyaringan itu baru dimasukkan ke dalam botol pengisian seperti air galon, seperti dalam botol maupun dalam aqua gelas gitu. Setelah itu baru dilakukan penyimpanan dan distribusi. Istilahnya distribusi ini
dijual lagi, di order, dikirim ke tempat-tempat untuk penjualan tersebut. Nah, boleh kita tahu teknologi penyaringan ini memang sangat spesifik. Nah, di sampingnya ada gambar-gambarnya. Nah, untuk langkah-langkahnya pun ada 1 sampai 7 langkah. Boleh kita melihatnya seperti ini: penyaringan media makro dan mikrofiltrasi. Ada membran ultrafiltrasi dengan pori 0,01 mikron. Ada membran nanofiltrasi dengan pori 0,00 mikron. Dan ada juga membran reversi osmosis dengan pori 0,001 mikron. Yang proses oksidasi sterilisasi dengan ozon 0,3 dan ultraviolet. Proses alkali dengan pH base 8+. Secara hasil output untuk menjadikan air menjadi antioksidan, dan penambahan bantuan mineral dengan bioenergi, tormanelini, magnetisasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah yang membuat air kemasan ini betul-betul bisa dibuat di pasaran, karena membuat berbagai tahap-tahap dari awal. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, kalau ada pertanyaan lain dari kawan-kawan, dipersilakan. Dibuka 1 pertanyaan lagi. Baik, saya ingin bertanya, kalau air kemasan itu ada tenggang waktunya atau expired date-nya apa tidak ya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Novitri tentang apakah ada expirednya ya. Soalnya kalau setahu saya itu semua produk jual dalam kemasan pasti ada expirednya gitu, pasti ada. Meskipun kalau untuk air minum ini expirednya jangkaunya agak lama, beda dengan minuman yang ada rasa, ada campuran manisan atau campuran apa gitu. Kalau ini kan hanya air mineral, air dari gunung, yang disterilkan, yang dimasukkan ke dalam kemasan gitu. Itu seperti kita lihat itu ada merek-mereknya ya, ada Aqua, Fit, dan lain-lainnya. Seperti kita di Batam kita kenal ya, yang namanya Sanford. Nah, itu udah teruji dari penyaringan dari semuanya, dari bakterinya semuanya udah steril gitu. Sehingga itu kalau jangka waktu expirednya lama. Dan untuk ini expirednya itu bisa sampai 2 tahun atau 3 tahun, itu saking lamanya itu. Kalau untuk expired juga paling rasanya aja beda, tapi kalau untuk ininya masih bisa dikonsumsi. Itu aja. Nah, itu mungkin kalau untuk expired bisa kita panaskan lagi supaya jadi steril lagi, itu bisa juga. Nah, atau bisa diminum, dikonsumsi lah gitu. Terus mungkin itu aja jawaban dari saya ya, itu aja. Mudah-mudahan puas lah ya. Kalau bisa dilihat nanti di Google atau cek atau tanya sama dosen-dosennya. Oke, terima kasih, itu aja. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dan jawaban dari kawan-kawan. Nah, begitulah spesifik dalam air kemasan ini. Sebenarnya air dalam kemasan ini sangat berguna dan dibutuhkan dalam tubuh kita di mana kita pun berolahraga butuh air. Pokoknya setiap saat ini air sangat dibutuhkan dalam untuk kesehatan kita. Nah, apa ada lagi dari kawan-kawan yang ingin bertanya tentang air kemasan ini? Atau ada yang masih belum jelas? Pak, mari Pak, hati-hati Pak. Tapi sebenarnya dalam quality deployment ini masih belum kami buat bagannya, soalnya bagannya masih agak susah untuk membuat di dalam video ini. Nah, kami cuman membuat kesimpulan-kesimpulannya aja. Nah, seperti dalam tabel-tabel ini kan cuman kami membuat hasil dari pembahasan kami, hasil yang kami dapat telah kami cari. Nah, untuk pembuatan seperti matrix kayak tabel-tabel gitu masih belum kami buat, soalnya agak susah membuatnya dalam PPT gitu.
dan kami masih belajar, mana tahu tahun depan ataupun bulan-bulan depan kalau kami udah bisa membuatnya, nanti kami posting lagi di dalam video ini. Nah, baik kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan tentang produk air kemasan dengan cara membuat implementasikan secara QFD. Nah, untuk selanjutnya kami memberikan kepada Bang Pera untuk penutupan dalam hasil presentasi kita ini. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk yang pendengar atau yang melihat ya. Kami dari kelompok 3, mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari presentasi kami ada yang kurang atau yang kurang paham ya, itu bisa dilihat di Google atau ditanyakan dengan orang yang lebih paham. Ya, kami sebagai pelajar atau mahasiswa masih dalam proses belajar dalam tentang KFD ini ya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Untuk itu sebelumnya saya ucapkan jangan lupa subscribe, like and comment ya, supaya kami semangat lagi nih, semangat lagi bikin kontennya atau bikin usahanya ini, bikin tugasnya ini. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, baik pendengar atau baik untuk kami ya. Sebelum itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.